Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab Bapak banyak yang kita di tempat ini itu tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk hadir dalam pekerjaan tempat ini. Amin. Haleluya. Baik, saya juga akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan ibadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Puji syukur semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, dan segala puji syukur juga bagi Tuhan kita dapat berkumpul kembali di ibadah hari raya minggu ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita tunduk kepala, kita mau satukan hati, kita mau mulai ibadah ini dengan hati yang penuh mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Semua karena Engkau Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena kami kuat Tuhan, bukan karena kami mampu, tetapi semua karena pimpinan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu yang kudus, kami mau hampir tahta-Mu yang kudus Tuhan. Bertatalah Tuhan di tempat ini Tuhan, di bumi seperti di surga Yesus. Kami mau Tuhan hadirkan suasana surgawi-Mu Tuhan tempat ini Yesus. Haleluya, haleluya. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami Yesus. Kami mau berikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau berikan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau cari Engkau Tuhan, kami mau cari Engkau Yesus. Haleluya, mari sembah Tuhan tempat ini. Mari angkat suara-Mu Tuhan, mari angkat. Sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati kita nyatakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan, dan kami dengar jawab-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Tuhan yang selalu dengar seruan kami Tuhan. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghidupan.
menemukan kasih-Mu Tuhan, menemukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan segenap hati nyatakan, sungguh indah Kau Tuhan, Kau penuh kasih dan sayang. Kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari semua jemaat saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya, kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
kita yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Kami terima sukacitamu Tuhan, kami terima damai sejahtera-Mu Tuhan, dan kami terima kemenangan-Mu tempat ini Yesus. Haleluya, haleluya. Dan kami mau Tuhan sukacita surgawi-Mu Tuhan mengalir tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang Tuhan yang membawa pergumulan, setiap kami Tuhan yang datang mungkin dengan keadaan yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan saat ini juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan lebih lagi bersukacita bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Mari semua umat Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan Yesus, kita Raja di atas segala Raja. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Ada sukacita hari ini, amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benteng hidup kita, jaminan hidup kita. Haleluya. Bersamamu, takkan kami gentar tuh, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopang kami, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu, takkan kami gentar, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopang kami, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, kehidupan. Kau mengangkat kami, haleluya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Semua nyatakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, berkenan bagi Tuhan kita. Haleluya, mari semua tetap tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap buntut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya.
menang. Mari semua umat Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memasuki sesi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan setiap hati dan jiwa kita. Kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengar setiap firman yang keluar Tuhan. Bila firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami dan boleh menjadi rema bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan.
ya Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Kau yang percaya kami dalam-Mu dan Kau di dalam kami Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hati kami, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Tuhan, mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami persilakan hamba-Mu untuk maju ke depan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami Tuhan, bahwa kami rindu menjadi seperti Engkau, yang punya kasih, yang punya hati untuk sesama. Pagi hari ini Tuhan, terus berotoritaslah tempat ini. Pagi hari ini ya Abaku, ya Bapakku, lingkupi kami dengan kasih-Mu, sehingga kami tidak jauh, kami tidak terlewatkan apa yang Engkau mau taruh dalam hati kami. Pagi hari ini Bapa, buka hati kami, buka telinga kami,
berikan kami hati hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan urapan-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Gak ada suaranya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang bulan-bulan ini, khususnya di bulan September ini, kita berbicara tentang milik kepunyaan Tuhan, atau lebih pada milik kepunyaan Kristus. Bisa ditampilkan? Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-25 sampai dengan 29. Langsung saja klik. Milik kepunyaan Kristus. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan semangat, dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca bersama. Saya akan baca ayat 26, saudara 27 dan selanjutnya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di warna yang merah ini, saya rindu bahwa saudara tangkap ini. Saudara meyakini dengan iman saudara, saudara dan saya adalah anak Kristus. Amin. Klik selanjutnya. Mas Jerry bisa dikecilin, ini suaranya terlalu bengong. Kepunyaan Kristus yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu periosis, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris seperti itu, nanti daripada saya salah, artinya diselamatkan dari atau pemilikan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya harus tangkap ini, bahwa saudara dan saya adalah kepunyaan Kristus. Kok nggak ada suaranya, cuma Oma Kristin aja. Saya ulangi. Saudara pada pagi hari ini dengan yakin bahwa saudara dan saya adalah milik Yesus. Puji nama Tuhan. Klik selanjutnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat 26 dikatakan bahwa kamu semua berarti saya dan saudara, anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau kita anak-anak Allah, kita pasti beriman kepada Tuhan Yesus. Kepunyaan Allah disebut juga harta kesayangan Allah sendiri. Saudara dan saya disebutkan bahwa saudara adalah harta kesayangan Allah sendiri. Di Maleakhi pasal yang ketiga ayat 17 dikatakan bahwa mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka
Sama seperti seorang yang menyayangi anaknya dan melayani dia. Amin. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, saudara tangkap ini bahwa aku adalah milik Tuhan, aku adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saudara, untuk jemaat yang lama, mungkin Bapak Ibu pernah melihat bahwa Om Polim itu punya jam tangan ini. Jam tangan ini merupakan jam kesukaannya. Jam yang setiap hari pasti beliau pakai. Umurnya mungkin lebih daripada 50 tahun karena sebelum saya lahir ini sudah ada. Ketika beliau tidak ada, apa yang terjadi? Jam tangan ini juga mati. Saya berusaha bawa ke tukang jam, nggak bisa. Om Widodo itu pernah bawa ke tukang jam, juga nggak bisa. Betul ya Om ya? Tetapi apakah ketika jam ini mati saya buang? Tidak. Saya simpan jam ini, saya rawat jam ini di satu tempat. Karena apa? Saya tahu ayah saya senang dengan jam ini. Kalau kita punya anak Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa sebagai orang tua, mbok dia pap-up yang sedang terjadi, piye caranya tetap dilabui, bener ya? Piye caranya, wes akulah yang lebih baik, aku saja yang menderita daripada anakku. Ini pasti kerinduan setiap orang tua. Nah, kalau kita bayangkan di sini Bapak Ibu, saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Saudara dan saya harta kesayangan Tuhan, otomatis saudara dan saya disayang Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dikatakan bahwa kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terus meyakini iman kita kepada Tuhan. Jangan kendorkan imanmu bahwa engkau sudah ditebus dan menjadi anak-anak Allah. Di Amerika pada waktu itu ada di tahun 1700-an atau 1800-an itu ada sistem perbudakan. Orang kulit hitam pada waktu itu dijadikan budak. Dia tidak punya hak sama sekali untuk hidupnya. Suatu ketika ada seorang tuan kaya raya mengambil budak tersebut, dibayar lunas, dan orang tersebut itu dibawa dan diangkat menjadi anaknya, menjadi pewarisnya. Apakah nggak spesial? Pasti spesial. Orang yang nggak punya hak, nggak punya kedudukan apapun, tetapi ada seorang yang sangat mengasihi, dia ambil, dia bayar, dia angkat menjadi anak. Hanya satu orang, budak tersebut, Yesus yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, dibayar lunas karena saudara dan saya adalah harta kesayangan. Amin. Poin yang kedua, di ayat yang ke-27, klik. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara, dalam Galatia ini Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia pada waktu itu. Zaman dulu Bapak Ibu, Saud bisa maju ke depan. Mana Saud? Pada zaman dulu, zaman Romawi Bapak Ibu, seorang anak akil balik sudah mulai berumur. Di sini aja berdiri dulu. Kebudayaan Romawi, seorang bapak kepada anaknya, dia akan membawa sebuah jubah, dan jubah diberikan kepada anaknya. Katakan bahwa kamu sudah dewasa. Kamu sudah tahu apa yang baik dan apa yang benar.
dia mengenakan jubah. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia bahwa ketika engkau sudah percaya kepada Yesus, ayat yang ke-26, iman kepada Kristus, selanjutnya tindakannya adalah dia dibaptis. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus mengenakan Kristus. Dia mengenakan Kristus itu, dia mengenakan ini, dikatakan bahwa dia sudah menjadi dewasa dalam iman mereka. Dia bertindak untuk dia melangkah bersama Kristus. Disebut mengenakan. Sehingga orang yang dibaptis pastinya dia sudah dewasa dalam iman. Orang yang dibaptis pasti dia melakukan firman Tuhan. Dengan kata lain bahwa hidupnya mengenakan Kristus. Hati-hati dalam hidupmu, hati-hati dalam pembicaraanmu, hati-hati dalam pikiranmu, hati-hati memilih komunitasmu. Kenapa? Kamu sudah mengenakan Kristus itu. Amin. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi dalam Galatia ini mengajarkan Paulus bahwa orang yang dibaptis adalah orang yang percaya, tidak hanya percaya tetapi dia dewasa di dalam iman. Dia berani mengambil hak dan tanggung jawab yang penuh dalam kedewasaannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ayat ini lebih dalam lagi kita bicara bahwa harta kepunyaan Kristus tidak hanya berbicara tentang iman, tidak hanya berbicara bahwa engkau adalah anak kesayangan, tetapi engkau ini juga berbicara tentang kedewasaan rohani. Katakan bersama saya, kedewasaan rohani. Ketika kita dewasa rohani, pastinya saudara akan mengutamakan Tuhan. Pastinya saudara akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Selanjutnya, klik selanjutnya. Silakan duduk di sini, Saud. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya tak minum dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 28 dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Bapak Ibu, pada saat itu orang Yahudi itu di pinggir jalan, setiap pagi dia berkata seperti ini: aku bersyukur Tuhan, aku adalah seorang laki-laki, aku bukan orang kafir, aku bukan seorang wanita. Paulus mengajarkan hal ini bahwa di dalam Kristus kita satu di dalam Tuhan. Enggak ada amin ya? Di dalam Kristus kita satu di dalam Tuhan. Tidak memandang dia hitam, dia tidak memandang dia putih, dia tidak memandang dia kaya atau miskin, tetapi semuanya satu dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita lihat, orang yang dikasih Tuhan, kita adalah orang yang beriman karena kita anak-anaknya, kita harta kepunyaannya. Yang kedua, dia adalah orang yang dewasa, kita adalah orang dewasa karena kita mengambil keputusan untuk mengambil baptisan itu. Yang ketiga adalah kita tidak akan memandang yang lain, kita hanya pandang Kristus. Persekutuan yang indah di dalam Tuhan adalah persekutuan di mana kita saling mengasihi satu dengan yang lain, tetapi tanpa memandang ras. Amin. Satu dalam Tuhan. Jadi ketika kita milik Kristus, ini yang kita punyai. Iman, karena kita adalah harta kesayangannya. Kita sudah dibaptis, bahwa kita sudah dewasa dalam iman. Kita juga hidup dalam persekutuan karena kita adalah milik Tuhan. Selanjutnya, tidak hanya itu Bapak Ibu, klik. Di ayat yang ke-29 dikatakan bahwa, klik Mbak Dita, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Janjinya apa? Janjinya ya dan amin.
menerima janji Allah, kebenaran di dalam iman. Bapak Ibu, Abraham dikenal sebagai bapak orang, kok nggak ada suaranya? Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris daripada Tuhan, kita ini adalah anak-anak Abraham. Artinya kita beriman sungguh kepada Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita beriman dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan, karena saya ngomong gini Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang Kristen tapi bukan Kristen beneran. KTP-nya Kristen tapi dia tidak pernah ke gereja. KTP-nya Kristen tetapi dia malah mempermalukan orang Kristen. Tetapi di sini lebih dipentingkan bahwa bagaimana hidup kita itu membuahkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Sehingga kalau kita milik Kristus, saudara dan saya harus mengimani bahwa saudara dan saya berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi saudara yakin dan percaya bahwa aku saat ini sudah menerima janji Tuhan. Janji kelimpahan, janji berkat Tuhan itu nomor 2. Yang pertama adalah warisan kita adalah iman kita kepada Kristus. Orang tua kita tidak bisa meninggali warisan, tetapi orang tua dan kita sebagai orang tua, kita wajib memberikan warisan iman itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai lepas Bapak Ibu Saudara iman. Karena ketika kita yakin dan percaya, waktunya kita akan bersama-sama bersukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Nah selanjutnya sikap kita, klik Mbak Dita, sikap kita sebagai milik Kristus. Yang pertama adalah menjaga relasi dengan Tuhan. Katakan menjaga. Katakan bersama saya, aku mau menjaga. Aku mau berelasi dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama, saudara pasti sering mendengar ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya coba belajar tentang ini Bapak Ibu. Mengapa Daud itu berani berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku? Padahal kalau kita melihat Daud itu adalah orang yang tidak diharapkan pada keturunannya. Bapaknya tidak mengharapkan Daud ya Bapak Ibu. Kenapa? Ketika saudara-saudaranya dikumpulkan, Daud tidak dipanggil untuk bersama-sama ketika dipilih menjadi raja, enggak. Malah dia disuruh untuk mengembalakan domba-dombanya. Dia bukan orang yang dipandang orang lain. Bahkan orang tuanya tidak memandang dia. Tetapi Tuhan pakai hidupnya dalam kehidupannya sepanjang hidupnya. Sehingga ketika dia punya relasi dengan Tuhan, dia tidak memandang orang tuanya seperti apa, lingkungannya seperti apa, saudaranya seperti apa, enggak. Tetapi dia hanya pandang Tuhan. Dan dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia berani berbicara seperti itu karena dia punya relasi dengan Tuhan. Sehari 7 kali dia datang kepada Tuhan. Sehari 7 kali dia bermazmur kepada Tuhan. Kenapa? Dia gak ingin lepas daripada Tuhan. Dia hanya ingin bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita berani berkata adalah gembalaku, artinya dia memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Saudara dan saya, kita berani berkata kepada Tuhan adalah gembalaku, Bapa adalah Bapa yang sangat mengasihiku. Bisa berkata seperti itu.
hanya perkataan, tetapi lebih lagi ketika kita dalam hati kita berseru bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ketika engkau menggembalakan aku, pasti aku tidak akan kekurangan. Ketika engkau menggembalakan aku, engkau akan menuntun aku di padang yang berumput hijau. Ketika engkau gembalaku, engkau tidak akan membiarkan aku. Apa Bapak Ibu? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemudian dia menuntunku ke jalan yang benar apa salah? Jalan yang benar. Seorang gembala pasti akan menuntun domba-dombanya kepada jalan yang benar. Kalau ada yang mencong pasti akan ditaruh. Pasti akan dibenarkan. Dikembalikan pada posisi. Kenapa? Karena seorang Daud punya relasi yang indah dengan Tuhan. Saudara dan saya, Pak Ranto dan saya, Bu Nino dan saya, Bu Wiwit dan saya, Ibu Susi yang hari ini hadir bersama kita, hari ini tangkap ini, saya mau punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Amin. Jadi ketika punya relasi yang kuat dengan Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulannya boleh ada, tetapi saudara bisa berkata bahwa itu sementara, karena Tuhan tolong hidupku. Amin. Amin ya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana sikap kita sebagai milik kepunyaan Kristus menjaga hidup kita, sebab tubuh kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan diam di dalam kamu? Kepentingan Tuhan adalah Tuhan dapat menampilkan di dunia dengan menggunakan tubuh kita untuk kemuliaannya. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen ya, saya tegaskan orang Kristen ya, orang yang percaya Kristus sungguh-sungguh, kita dikenal dari apanya? Kita dikenal dari apakah saudara pakai kalung salib, kemudian oh ini orang Kristen. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Coyudan, ada orang yang pakai salib, belum tentu dia orang Kristen. Saya pernah jalan-jalan situ, tak pikir orang Kristen Bapak Ibu. Tetapi enggak, saya seneng ada salibnya gitu. Bukan karena dia pakai salib kalau dia orang Kristen. Betul ya? Beberapa hari yang lalu motor saya rusak Bapak Ibu. Saya bawa ke sebuah bengkel. Saya WA, saya minta nomor WA-nya Mas, nanti kalau sudah jadi tolong saya di WA ya. Mungkin dia tahu saya orang Kristen, dia WA sorenya, Pak, Shalom Pak, motornya sudah jadi. Wah, batin saya, wah puji Tuhan nih, motor saya dipakai oleh dibetulin orang Kristen nih, puji Tuhan gitu. Bener Bapak Ibu, saya datang ke bengkel tersebut, saya tanya iseng-iseng, Mas, bijanya mana? Boten kok, kula boten wong Kristen kok. Jaminan kalau orang pakai kalung salib atau mengatakan shalom orang Kristen? Tidak jaminan. Tetapi hari ini saudara tangkap ini. Ketika Tuhan inginkan hidup kita menjadi garam dan terang, ditunjukkan dari sikap hati kita. Amin. Dari perkataan kita, dari perilaku kita, yang menunjukkan bahwa oh Yesus ada dalam hatimu, Yesus ada dalam hidupmu.
Kalau kita menyatakan Kristus itu dalam hidup kita, orang kita nggak perlu ngomong, oh saya orang Kristen. Saudara nggak perlu pakai salub salib. Saudara, orang akan melihat, oh ini orang Kristen. Ini adalah anak Tuhan, anak yang berharga di mata Tuhan. Dari sikap hati ini, kita menjaga hidup kita, sebab tubuh kita adalah bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu hari saya ditanya, seorang datang kepada saya tanya, Pak Pendeta, kalau Tuhan itu maha tahu, mengapa Tuhan itu menciptakan manusia? Karena manusia, kalau dia tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa dan berlaku jahat sampai hari ini. Tuhan kasih hikmat kepada saya gini, seorang yang menikah punya tujuannya, yaitu salah satunya yaitu sesuai dengan firman Tuhan, beranak cucu. Ketika kita punya anak, sebelum kita punya anak, kita tahu nggak suatu saat anak itu akan mengecewakan kita? Halo? Tahu ya? Boh itu nakal, Joshua aja nggak usah diajari nakal gitu ya. Misalnya ya, contoh anak saya ini, saya selalu mengajarkan untuk tidak usah makan coklat. Dia pintar Bapak Ibu, padahal saya nggak ngajari. Ini enggak coklat kok, ini cuma ini enggak coklat kok Bapak, ini enggak coklat. Padahal benar itu coklat, tapi dia bisa ngomong seperti anak usia 4 tahun. Kita tahu bahwa anak kita akan melukai, membuat kita marah lah. Tetapi apakah kita menghalangi tersebut? Tidak bisa, karena kita rindu untuk memiliki anak tersebut. Meskipun anak tersebut melakukan hal yang tidak menyenangkan hati kita, apakah kita, kamu nggak jadi anakku? Nggak mungkin kan? Tetap dia dikasihi, tetap dia disayangi. Kenapa? Karena dia adalah anak saya. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah harta kepunyaan Tuhan. Meskipun kita kadangkala berbelok ke kanan ke kiri tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, saudara perhatikan ini, seperti anak yang terhilang. Dia minta warisan untuk dia berfoya-foya ke kota. Sampai di kota habis semua hartanya. Dia harus makan makanan babi. Dia ingat di rumahnya banyak pegawainya berlimpah-limpah. Dia berkata kepada dirinya, wis aku tak pulang aja lah, jadi pelayan pun enggak apa-apa lah. Tetapi ketika dia pulang, apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya nunggu di depan. Dia berlari, dia memeluk. Saudara, ada kasih Bapa yang sangat mengasihi saudara dan saya, ke kanan maupun ke kiri. Kalau kita mau balik sama Tuhan, kalau kita mau kembali merenungkan kasih-Nya, bertekuk lutut di bawahnya, lihat dengan imanmu, memeluknya dengan kasih-Nya, mengembalikan posisimu sebagai anak. Hari ini tangkap Bapak Ibu, tangkap hari ini, supaya saudara tahu bahwa aku adalah anak Allah. Aku berharga di hadapan Tuhan. Aku adalah orang yang sangat dikasihi. Tangkap ini saudara. Saya rindu saudara dan saya mengalami terobosan yang luar biasa ketika saudara tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Klik yang terakhir, milik kepunyaan Kristus. Kita diselamatkan, kita adalah harta kesayangan Allah sendiri, miliki sikap dewasa dalam iman,
menjaga relasi dengan Tuhan, menjaga hidup kita, tubuh kita sebagai bait Allah Tuhan. Pemain musik maju ke depan, kita bersama-sama akan mengangkat satu pujian. Saudara, pagi hari ini saya sangat yakin dan percaya kalau saudara datang pagi hari ini bukan kebetulan. Saudara tangkap hati ini, hati Tuhan bagimu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihimu, harta kesayangan milik Allah sendiri. Kalau saudara harta milik kesayangan Allah sendiri, masakan Tuhan akan meninggalkan engkau? Pasti tidak. Pastinya engkau akan disertai dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Tuhan, engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa ku mengasihimu. Tuhan, engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. sungguh ku sadari Betapa kau Tuhan, engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihi. Tuhan, engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. dekat di hatiku. Sungguh ku sadari, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan, engkau tak jauh, Tuhan, engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa ku merindukanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini 1 menit ke depan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya, milik kesayangannya, harta kesayangannya. Sehingga pada pagi hari ini, ketika kita tangkap hal ini, saudara gak akan main-main dengan Tuhan. Karena tubuhmu, hidupmu adalah bait Allah Tuhan. Segala apapun yang kita kerjakan itu atas berkat Tuhan, itu atas otoritas Tuhan. Ketika engkau merasa jauh pada pagi hari ini, kau bayangkan seorang bapa yang menunggumu di depan pintu.
sangat merindukanmu, kehadiran, memelukmu dengan erat, memelukmu dengan hangat. Itu kasih Bapa, Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Singer akan pujikan pujian ini, Bapak Ibu Saudara akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, amin. dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Hadir Tuhan, Engkau tak jauh, lawat kami semua. bahkan Amin. dekat, Amin. dekat di hatiku. Yes. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Bapak, Ibu, Saudara, bayangkan ketika engkau dipeluk orang tuamu, engkau rasakan kasih Tuhan melingkupi di hidupmu, bahkan kasih yang tidak dekat butuh balasan, hidup. kasih yang tulus kepada saudara dan saya, karena engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau adalah harta kesayangan Allah sendiri. Amin, amin. Ya Tuhan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. haleluya. Sungguh ku sadari aku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. sungguh ku rasakan betapa ku merindukanmu. Pelukan yang hangat, pelukan yang sangat mengasihimu, saudara. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Dekat di hatiku, sungguh ku sadari betapa ku merindu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu.
Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami terima bahwa kami tahu, kami yakin, kami percaya kami adalah milik kepunyaan Kristus. Kami adalah harta kesayangan-Mu sendiri. Dengan cara iman kami kepada Tuhan, kami memiliki kedewasaan iman dan kami mau hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini taruh dalam hati kami rema ini sehingga akan terus timbul dalam hati kami, diingatkan dalam hati kami bahwa kami adalah milik Kristus. Kami adalah bait Allah Tuhan dan kami akan menjaga hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu, mari perkatakan iman dengan saya. Katakan bersama saya, aku milik Kristus. Aku milik Kristus. Aku milik kesayangan Tuhan. Hari ini aku berubah. Aku tahu bahwa Tuhan besertaku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk persembahan pada hari Minggu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu luar biasa Tuhan, buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang begitu menguatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah milik Engkau, kami adalah milik kepunyaan Allah, bahwa warisan kami adalah iman yang benar di dalam Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, baik itu persembahan untuk gereja maupun persembahan sulung maupun persembahan persepuluhan Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap persembahan kami ini Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh menjadi
berkat Tuhan dan semakin berlebar kerajaan surgawi di tempat ini Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan Kau berkati setiap pengelola keuangan ini, yang memberikan hikmat dalam pengelolaan ini. Kau juga yang tambahkan setiap kebutuhan hidupnya Tuhan, dan apa menjadi kebutuhan yang Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan persembahan ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini nggak dimunculkan warta karena kita di akhir bulan September ya. Minggu depan kita akan masuk dalam tema yang baru dan bulan yang baru. Saya yakin dan percaya Oktober ini akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini bersyukur ada saudara kita yang hadir hari ini, yaitu Ibu Susi. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita percaya bahwa Ibu Susi akan terus bersekutu bersama dengan kita menjadi keluarga di dalam Tuhan. Tempat ini masalah pergumulan yang beliau hadapi Tuhan sudah tolong. Sakingnya disembuhkan ya Bu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, besok hari Minggu kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Jadi kita siapkan siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus. Saudara, saya hari-hari ini sedikit kesaksian. Beberapa waktu ini saya tangkap isi hati Tuhan. Karena waktu sebelum hal ini saya tangkap, setiap minggu kami berpikir bahwa hari Minggu saya harus berperang. Berperang itu banyak hal. Hari Minggu maksudnya berperang untuk ibadah ini kami harus berperang. Berperang dalam apa? Berperang dalam hati kami, berperang dalam kondisi gereja. Karena ketika ibadah pasti banyak roh-roh yang jahat mengganggu. Salah satunya tadi, alat musik ini tidak bisa bunyi Bapak Ibu. Ini peperangan rohani. Tetapi saya tangkap minggu-minggu ini, khusus 1 bulan ini saya tangkap, kalau saya ibadah kepada Tuhan, saya mau berpesta dengan Tuhan. Amin. Kalau kita mau pesta dengan Tuhan, hati kita pasti senang, pasti bahagia. Gak ada tekanan, gak ada terpaksaan. Orang pesta itu kan mau bersukacita bersama. Saya ganti pola pikir saya. Hari Minggu saya mau berpesta dengan Tuhan. Dan saudara pagi hari ini tangkap juga. Kalau saudara datang ke gereja, saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau berpesta dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita pesta, pulang pasti sukacita. Kalau kita pesta, kita pulang akan terima damai sejahtera. Kalau kita pesta, kita pulang akan bawa berkat-berkat daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, amin, dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Tangkap ini Bapak Ibu, dengan iman kita pujikan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Amin, amin. Terima kasih Bapak, penyertaan-Mu yang kami perlukan dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami, dalam setiap detik hidup kami. Hanya kami butuhkan penyertaan Tuhan. Karena kami percaya tanpa penyertaan-Mu kami akan sia-sia. Tetapi dengan penyertaan-Mu Tuhan, hidup kami akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Engkau yang berotoritas tempat ini. Kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan mengalir dalam ibadah ini. Dan kami percaya kami pulang membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Berkat kelimpahan, kesehatan, kemakmuran ada dalam hati kami, hidup kami, keluarga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, kesehatan kami diberkati Tuhan, setiap langkah kami diberkati Tuhan, karena kami adalah harta kesayangan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Saudara, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati masa depanmu, diberkati setiap tangan yang kerjakan, diberkati setiap langkah kakimu, setiap engkau masuk, setiap engkau keluar, diberkati Tuhan. 5 berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati.